Gimana kalau Mas Faisal sama si Gilang kecil gimana? Geli ya Gue Gilang masih kecil penasaran bahasnya. itu ceritanya Mas Gilang. Coba Mas. Nah, mungkin kita cerita satu satu gitu dulu, terus besok kita lanjut ke seriesnya Gilang gimana? Ayo boleh. Elang, Oh, Elang. Dibuat series anjir. Cerita Gak yang apa-apa. gimana? Emang banyak ceritanya. Mantap. Gilang tuh katanya punya cerita banget, tapi belum sempat menceritakan. Kita sebagai opening buat nanti tag podcast selanjutnya ngerindingnya kita undang Gilang, kita mau dengerin satu cerita yang legend banget tuh, yang gua selalu mention. Gimana ya? ya tapi Mantap, gue Apa nih siput dulu kali ini? siput dulu. apa sih Put? Terus Siput kayaknya terlalu singkat sih kayaknya. Aku soalnya ada satu cerita lagi yang paling kayaknya ya lumayan ekstrim. Ah, Lan, gimana, Bang? Oh iya. maaf gue potong ya. Gue baru Oh, iya. inget ini cerita di kampus gue yang lama, kan gue pindah kampus kan. Ah, Ini ya. kampus gue yang lama nih. Waktu itu posisinya gue nggak masuk karena gue lagi sakit. Hmm. Ke kelas gue itu kan di lantai 4. Nah Oke. itu teman gue itu, jadi di lantai 4 itu ada kelas, ada lab. Hmm. Di temen gue itu tiba-tiba DM gue. DM-nya masih ada nggak ya? Kalau masih ada, kayaknya gue bikin story deh. Nanti gue kasih ya kalau DM-nya. Oke. Yes. DM gue, terus lu tadi ngapain ke lab? Kata dia gitu. Ya Allah. Terus kata gue, apaan sih lu ngaco, orang gue nggak masuk. Dia sampai sumpah-sumpahan. Sumpah gue tadi lihat lu masuk lab. Padahal nggak ada praktikum. Tapi dia sempat ngeliat Dia apa cuma gimana? ngelihat gue masuk lab doang. Ya, gue kira difotoin juga. Makanya gue juga agak nggak percaya. Mana ya, gue cari dulu deh. Udah lanjut cerita dulu deh. Sambil gue cariin ininya. Nah, itu tadi cerita dari Mbak Titis untuk saat ini. Cerita Kita lab. lanjut ke cerita pembukaan dari Gilang. Gimana, Lang? Oke. Ini cerita dari temen tante gue sih kayaknya. Di daerah gue tuh ada apa ya, kayak kuburan lama gitu sih. Jadi kuburan tuh kalau lu masuk bentukannya kayak hutan bukan kayak kuburan. Ada Daerah belantara gitu. daerah lu Iya, nih di kayak mana? masih Lang? Di Malang, Daerah Tulungagung, daerah Tulungagung. selatan, daerah selatan, pantai selatan. Itu kayak Tulungagung? masih banyak. Hah? Tulungagung tuh emang ada pantai. Ada dong, kan dia daerah pantai selatan dia. Dia paling ujung pantai Jawa. Oh, dekatnya Alas Purwo. Enggak, Alas Purwo Jawa. Jawa mana sih Alas Purwo? Gue Jawa Timur coy. Alas Purwo di Jawa Timur, Cuk. Lu kata iya. Alas Purwo di Kalimantan. Anjir. Ya pokoknya di hutan tuh, di kuburan tuh kayak pohonnya masih tinggi-tinggi gitu loh. Enggak, bentar, gua baru berusaha berimajinasi. Tulungagung ini deketnya apa? Pacitan? Masih ke timur lagi? Masih ke timur lagi? Sebelah baratnya bukan Malang, Blitar. Sebelah baratnya Blitar. Baratnya Blitar. Oke. Iya, baratnya Blitar. Oke, terus. Jadi satu malam tuh temennya tantaku ini pulang kan dari kerja. Jadi jalan yang depan kuburan tuh kayak nggak terlalu besar gitu loh. Ya jalan aspal tapi kecil gitu. Nah, tuh sebelum sampai ujung itu harus ngelewatin kuburan itu. Oke. Jadi di depan kuburan tuh kayak ada gapura gede banget. Kayak Waduh, buat pintu masuk kuburan itu. Tapi Oh. ya kalau udah dilihat ke dalam sama sekali nggak ada penerangan sih udah. Beneran kayak masuk ke hutan tapi ada kuburannya. Nah, pas dia hampir mau nyampe depan itu, ada siput lewat segede gapura. ada bekicot lewat segede gapura. Apaan, Cuk? Siputnya pelan atau cepat Mas? Nggak tahu ya. Cok, lu. Ya kayaknya sih lambat sih. Ini siput bukan yang di film Turbo ya. Ya gitu doang sih ceritain, dia kayak cuma lihat siput itu doang, terus dia kayaknya balik sih. Apa? Putar balik. Nggak berani dilewatin. Iya. Jadi siput itu baru keluar dari gapura kuburan. Iya. Oh. Kenapa Aneh banget, siput emang. ya? Tapi Iya. lucu banget siput, Pak. Anjir. Biasanya kan Berarti apa ya? Setan kan bentuknya kan ular atau macan gitu kan. Dia siput anjir. mungkin ini orang mau moksa tapi lambat jadi siput. Dia setan indie dia, nggak mau mainstream. Berarti Hipster. berarti gini, men. Apa namanya?
apa namanya rank jin bentuk aneh bergeser. Kalau kemarin kan masih dari masyarakat itu yang ada orang badannya ikan segede gang. Ini siput segede iya. gapura. Ada lagi sih ini temanku yang di Batu sih ini. Apa Dia nih? rumahnya tuh di bawah gunung pas. Jadi jalannya mau ke desa dia tuh nggak ada berangan sama sekali. Kiri kanan tuh kebun jeruk sih kayaknya. Iya kebun jeruk. Tapi Hmm. kebun jeruknya tuh mepet banget gitu loh sama jalannya. Hmm. Paling cuma cukup semotor itu pun kayak sempit banget. Nah suatu malam tuh ada kakeknya temennya kakeknya temanku ini. Dia tuh lihat ada centaur. Apaan cu? Iya, ya orang Iya. tapi badannya kuda. Badannya udah anjir gila. Centaurus. Iya, centaurus. Centaur. Iya, tapi dia nggak berani ngikutin dia. Tapi megang kapak juga apa gimana? Nggak tahu sih kalau itu ya. Yang penting dia lihat kayak orang tapi badannya kuda gitu. Gila sangar juga. Keren Di banget. kebun jeruk. Nggak tahu sih kalau itu tepatnya di mana. Di tengah jalan atau di kebun jeruknya nggak tahu. Oh Anjir, mungkin. tengah jalan, anjir. Lu ingat gak silang masyarakat tuh lihat lihat manusia berbadan ikan segede gang tuh di mana? Di gang. Iya, maksudnya daerah mana? Ah nggak Di tahu. Jakarta, masih daerah Jakarta Oh, kayaknya. Jakarta ya? Jakarta ya, Mas? Gang-gang itu kayaknya. Iya. Oh iya iya. Kalau Mas, gua nonton, Mas Faisal malah inget ya? Gua agak lupa. Maksud gua kayak gini, berarti kan gua militan. siap. Enggak, berarti kesimpulannya tuh ke arah timur tuh jin-jinnya tuh bentuknya makin aneh. Ada centaur Beradaptasi lah, dengan hewan sekitar mungkin. ada siput. Ya emang ada centaur di Jawa Timur, bro amat sih. Banteng, Pak, banteng. Setan PDI. Anjir. Badannya badan orang ya. Badannya orang, palanya pala banting PDI. Pala Bu Mega. Berani sekali. Berani sekali ada. Mohon disensor ya. Mukanya Oh tidak, ini tidak akan disensor. gelap, putih anjir. Siap-siap aja ada tukang nasi goreng di dekat rumah Anda. Ada tukang bakso. Bawa walkie-talkie. Monitor. Lu masih inget gak sih yang lu cerita masalah itu? Yang temanku di Jogja tuh yang dia lindian ngeliat cewek itu. Ah, Gue mau koreksi soalnya yang lu ceritain rada salah itu soalnya. gimana? Jadi ceritanya kan temanku ini lagi liburan dia ke Jogja. Terus dia nginep di salah satu hotel itu kan. Nah di hari pertama tidur tuh dia ngeliat pasti dia ngeliat cewek di luar balkon. Jadi di belakang jendela. Di balkon. Tapi di hari pertama tuh kayak ceweknya masih ngebelakangin jendelanya gitu loh, masih kelihatan sama rambutnya. Oke. Kayaknya gue inget deh. Nah, baru yang di hari kedua yang ceweknya ngeliatin dia tindihan sambil senyum. Wadaw sekali. Bangsat banget Jogja emang. Oh yang ini bukan sih yang apa? Hari keberapanya si ceweknya ganti baju itu bukan? Enggak, dia cuman noleh aja, cuman ganti posisi Oh, berbalik badan. Nah, terus ini ada lagi nih yang dari kuburan itu. Ini kuburan ini dari dulu emang terlalu legend kayak. Apa sih nama makamnya apa? Namanya apa ya? Ya makam Bonoloyo. desanya tuh namanya Wajak Kidul. Wajak Gidul, lucu ya. Wajak Kidul. Oh, Wajak Gidul, Wajak Gidul. Yo. Wajak Kidul. Nah, ini pas pagi-pagi nih kan orang-orang ke pasar kan berangkatnya kan pagi-pagi kan jam 3 jam 2 tuh. Nah, ini orang dia kayak mau ngambil jalan cepet itu loh, makanya dia terabas gitu lewat kuburan. Anjir gila. Mantap sekali. orang ini. Lagi ini. Dia terabas lewat kuburan pakai motor butut itu sama bawa apa ya? Bukan gerobak siapa sih? Yang di samping kanan kiri tuh. Ini Oh, keranjang. Nah, keranjang. Nah, pas masih di tengah kuburan tuh tiba-tiba tuh pedalnya tuh copot tuh loh, pedalnya motor. Ya Allah. Pedalnya motor tuh copot. Nah, dia kan otomatis berhenti kan pas motornya dijagangin, pas dia balik pedalnya ada yang ambil, nenek-nenek gitu sambil ketawa. Waduh.
Waduh. Itu nggak cuman diambil dipegang doang terus dibawa, malah sama nenek itu dibawa lari masuk ke kuburan lagi, masuk ke jalan kuburan lebih dalam. Tai, Cuk. Anjir gila pusing banget anjir ya bro. Out of Nah, kan the dia box. takut kan. Dia takut tapi gimana, dia butuh pedalnya, kalau nggak ada pedalnya kayak gimana motornya. Waduh. Dan terus gimana itu? Dia ikut lari ke kuburan. Iya, terus diikutin kasih nenek. Goblok. Nah, pas diikutin, iya pas diikutin dia nyampenya tuh ya kayak di salah satu makam gitu. Pedalnya udah jatuh di salah satu di samping makam gitu. Oh. Tapi nggak berhenti di situ. Pas udah diambil tuh pedalnya udah diambil terus dia balik ke motornya. Motornya tuh dikelilingin kayak bocah-bocah kecil-kecil gitu. What the fuck? Kayak apa? Kayak dibikin main muter-muter gitu nah. Gue Tolong. gue kira pedalnya ketemu motornya hilang. katanya bukan hantu, modus pencurian. Di prank dong. Modus pencurian. Tadinya tuh gue berpikir pas bapaknya balik, keranjangnya diisi sama empring apa tuh? Empring gundul. Gundul pringis. Gundul pringis. Gundul pringis. Jadi keranjangnya penuh sama gundul pringis gitu, men. Enggak, keranjangnya masih normal sih. Pas udah pedalnya dipasang tuh ganti motornya nggak bisa di starter gitu loh. Waduh. Si bapak ini ngomong sama anak-anak kecil ini, jangan ganggu, aku mau berangkat kerja, pokoknya intinya gitulah. Nah, Sama anak-anak kecil ini motornya tuh didorong sampai ke pasar. Jadi motornya sampai ke pasar tuh motornya mati. Tapi jalan sendiri, kayak ada yang dorong. Itu cerita langsung booming sih sedesa itu kemarin soalnya. Oh, baru aja tuh. baru, men. Udah agak lama sih. 2 tahun kayak udah lama banget. Tapi Anak jelas pengertian ya. Oke siap pak, didorong. Didorong. goblok ya. Didorong. Terus ada lagi sih, ini tetanggaku depan rumah sih. Ini kejadian juga masih di kuburan itu. Kan dia lagi nyekar di entah kuburan keluarganya. Nah, si anak ini indigo, tetanggaku ini anaknya indigo. Nah, pas dia lagi nyekar tuh dia ngomong sama ibunya, "Bu, itu apa putih-putih kok banyak lagi baris?" Waduh. Seru banget. Iya, itulah pocong baris itu. Waduh. Itu jam berapa di nyekarnya? Waduh. Apa? Nyekarnya jam berapa? Kayaknya sore sih itu, jam 3 bisa asar itu, jam 3:30. Oke. Tapi ya Barisnya- udah kelihatan gelap soalnya pohon-pohonnya tuh kayak pohon jati, terus bambu-bambu yang udah sampai ngerunduk gitu. Bentar. Itu tuh maksudnya hutan gimana sih? Lu tahu ini nggak, Lang? Apa? Lu tahu Bonoloyo nggak? Kan di Solo kan ada makam tuh, gede banget juga tuh. Makam Bonoloyo. Bonoloyo di mana? Bonoloyo nggak tahu. Di Solo. Tapi itu tuh Oh, tahu lah. gimana ya? Lu kompleknya emang besar, tapi ketika masuk tuh ya banyak makam, tapi nggak sama kayak hutan gitu. Itu jalan setapaknya hutan kok cuman satu motor gitu loh. Oh, berarti emang kecil. kanan kiri masih pohon gitu. Kiri kanan tuh langsung kuburan sama pohon-pohon gede itu. Oh gila, Ya, serem banget. Nih. Emang terurus gitu. Iya terurus sih, cuman ya emang pohonnya udah gede-gede dari dulu ya. Siapa juga yang mau nebang di situ? Oke. Mau mati. Kalau nggak salah. Nama makamnya Wajak Kidul ya. Iya wajah idul. Wajak Kidul. Itu yang di depan gapura tuh masih bersih, tapi yang kalau lewat belakang kuburan kok ada 2 akses kan. Nah, di belakang kuburan tuh yang lewat jalan belakang tuh kayak udah ketutupan bambu-bambu gitu loh. Udah runduk gitu mau masuk Anjir, jalan tuh. udah serem anjir. Gue nangkap. Dan itu mungkin ini ya jauh dari keramaian gitu ya. Ya. nggak? Ya banget lah, itu desa masih desa banget soalnya. Oh, di pojok desa gitu ya. Tulungagung tuh kota sepi soalnya. Ya jadi desa tambah sepi, kota aja sepi di Tulungagung. Ya, siapa tahu kota sepi desa ramai. Enggak Sama dong. sama hantunya kan. Nah itu. Terus ada lagi nih di Wajak Kidul nih ada kan dia dilewatin Sungai Berantas. Oh iya Sungai Berantas. Yang banyak Dari buang, nenek buyutku sih. buang mayat. Ini Ya? ceritanya dia juga berangkat ke pasar di jam 2 kayaknya. Hmm. Jadi di sebelah sungai tuh kayak ada jalan setapak gitu loh. Terus kanannya tuh sawah lebar banget. Nah pas dia lewat jalan setapak tuh dia lihat ada cewek kayak cuci-cuci atau mandiin anaknya itu. Pas dia pas noleh dipanggil ternyata Wewe Gombel. Ya Anjir. Allahu Akbar. Lagi mandiin anaknya tuh cuci baju gitu kayaknya. Oke. Nah, serem banget. Berarti anak orang apa anak ini juga? Anak dia sendiri sih. Nggak tahu sih anak siapa.
Tapi pernah ada juga kejadian ada anak diculik sih. Bukan diculik apa? Di bawah setan tuh. Di gondol. Iya, di gondol. Ya, di gondol. Ketemunya kayak baru 2 minggu. Dia ketemunya tuh di bawah pohon pisang. Terus katanya pas ditanya tuh 2 minggu dikasih makan apa? Katanya dikasih makan tai sapi katanya. Iya Allah. Kenapa tai habis? Biar nge-fly. Biar nggak Isinya hitam. Soalnya jamur sapi. setahu gue kan orang gitu jadi tai sapi. Mungkin karena di Tulungagung sedikit orang, banyaknya sapi, jadi tai sapi. Kalau di India beda, Pak. Ngomong. Bentar. Penjagot India ya. Ada memancing India. Ada memancing. Mentang-mentang ngomongin sapi. Itu. Kalian pernah lihat ini deh, video di YouTube itu yang apa bahas Street itu. food. Nah, street food India tuh, cocotnya. Gue aja Emang nggak- video apa? Street food India. cari aja Indian street food. Itu abis gini aja gue request si Mas Faisal ya. Nonton Mas itu Faisal. sambil makan Indomie aja lah Mas. Indomie kari. Terserah Indomie apa. Nonton Indian street food sambil sambil makan Indomie guys. Coba. Itu yang makanannya diambilnya pakai tangan itu kan? Iya Iya. tuh, gak habis pikir tuh. Oh, Itu buset kali. Terus. jangan. Ya, tapi- Liburan ke India. Tapi gue tuh pernah ini tau, dulu kan pernah ikut kayak kajian gitu dari ustadz siapa gue lupa. Nah ustadznya ini punya istri orang India Hmm. dan Salah, dan udah. dan suara apa nih? Feedback sis. Ah. Dan kata ustadznya ini cobaan terberat dalam hidupnya adalah ketika dia pertama kali jadi ya ketika melamar. Jadi ketika melamar tuh dia katanya tuh harus ini apa namanya mengorbankan lambungnya untuk memakan berbagai makanan yang sangat tidak masuk akal dan tidak manusiawi. Tidak masuk akal. Beneran dia tuh cerita ada apa sayur lobak tapi diisi apa gitu. Pokoknya aneh gitulah dia. Udah lama banget sih gua agak lupa ekspresinya gimana tapi ekspresinya kasihan banget coy. Tapi katanya yang kombo-kombo itu yang India pinggiran gak sih? Iya emang di pinggiran men. Iya, emang India tuh kan kayak kontras gitu ya antara yang modern kaya banget. Kayak kan ada kastanya kan. Ada rasanya. Iya, soalnya pakai kasta ya. Gitu. Lanjut gak nih, aku masih banyak cerita nih kayaknya. Sebenarnya Lanjut. kita hold dulu aja men. Oh, gitu. Soalnya kan kamu banyak cerita. Ini kan juga udah jam segini juga. Ada juga pengen istirahat. Mungkin untuk cerita Gilang besok mungkin sebenarnya kita juga bisa record. Atau kita bikin trilogi aja, bikin trilogi. Jadi kan kayak film omnibus dulu. Pertama dari Mbak Anjir. Titis, kedua dari Gilang, ketiga dari Mas Faisal. Sebenarnya Iya sih. Mas Faisal ada apa gimana? Mas Faisal banyak coy. Enggak, maksud gua apa? Ada cuman gua mager ceritanya asli dah. Kalau di sini ntar aja lah kalau gua ke Jogja ya. Anjir lama dong. Loh kan kalau ke Iya. Jogja Mas Faisal Lama. mau ini apa namanya? Lama-lama Anda aja uploadnya lama ya slow lah paling beda 3-2 episode. Iya juga sih. Iya juga sih ada. Ya tapi besok ini ya sobat tidak terlihat buat dan teman-teman yang di sini. Besok Mas Faisal kalau ke Jogja tuh dia mau ikuti challenge. Challenge tidur di rumah keluarga tak kasat mata. Ya, jadi wacananya gitu lang. Mau dijadiin penginapan ya mas ya? Nah Serius? itu kalau Jadi- dia buka ya. Rumah itu tahun depan kan mau dilelang, mau dijual, mau direnovasi. Gitu. Nah, selama masa sekarang sampai tahun depan itu tuh open challenge. Siapa yang mau membuktikan rumah itu serem mbak, silahkan tidur di sana. Oh iya, lu kan lu udah pasti nggak mau nemenin gua nih mas. Gak mau lah, bodo amat gak mau. Ya nggak mau. Bareng-bareng lah kita. Ngapain? Ngapain coba gak mau lah bodoh banget. Ya tapi ternyata Tapi kan- ternyata Kali banyak ya? tuh yang ngantri itu. Apa? Yang ngantri buat tidur di situ tuh ada banyak ternyata. Itu beneran men. Beneran. Jadi itu adalah salah satu campaign yang Buat antrian gitu. yang dibuat oleh pemiliknya untuk membuktikan bahwa rumah itu sebenarnya nggak seserem yang diceritain si Genta.
Icon. Oh alah, biar lumayan laku dijual. Iya emang, jadi kan dia nge-counter gitu. Soalnya udah dibersihin sama dia katanya. Tapi ya sama aja coy. Tapi enggak, sangganya lu bikin tetap serem gitu ya. Terus lu sewain, lu benar-benar jadiin itu hotel gitu. Itu bakal jadi hotel yang ikonik coy. Pasti rame. Hotel KTKM. Iya. Pakai aja nama itu KTKN. Rame anjir. Atau Hotel Menarik Genta. wisatawan. Resepsionisnya Mas Genta. Hotel Rumbonya Om Hao. Selamat malam, sobat Javanika. Masuk sana diwanti-wanti ya. Ini ntar paling di sini muncul ini nenek-nenek. Jadi pas Om Hao ngangkat barang, diem dulu. Kesurupan. Anjir. Astagfirullah. Itu lonceng di resepsionis pakai loncengnya itu nah, pengabdi setan. Hanya udah ketemu tuh lonceng. Iya, tapi masih hilang ya statusnya. Masih hilang, nggak ketemu. Sumpah itu masih hilang loncengnya. Iya, nggak ketemu. Ntar Dari tuh rumahnya. ditemukan di film Joko Anwar yang selanjutnya udah pasti. Balik di rumah Radit itu kayaknya. Ya udah. Iya, tapi selama pandemi ini gue nungguin ceritanya Radit nggak muncul anjir yang serem-serem. Soalnya kayaknya Kan udah lebih fokus ke komedi lagi kan? menurutku kayaknya ini deh. Apa namanya? Pasar horor mau surut lagi. Iya. Radit udah tahu pasarnya, jadi dia udah ancang-ancang tuh. Tapi Bahkan tetap segmen. emang gimana ya? Segmennya pasarnya bakal tetap segmented ke orang-orang yang penyuka, tapi nggak seumum, nggak bakal sering masuk trending gitu loh. Bahkan kalau umum waktu ini apa namanya di Siwataisi masih di chart pertama. iya. Apalagi gue lihat podcastnya si Dedi itu kan udah bergeser tuh. Coba lihat akhir-akhir ini. Lihat aja thumbnail sama tamunya tuh. Makin clickbait. Pakai gitu semua aja. Ciat. Berarti ntar ini udah pocong bakal ganti segmen. Enggak Pensilan. kayak gini. Ya nggak usah ganti segmen, kan kita nggak jelas, jadi segmennya semua masuk. Iya. Fleksibel. Fleksibel. Itu Ini ini yang ini ide lu itu mau diwujudkan Mas Adit. gimana Dia- Mas Faisal? Udah finansial ntar namanya. Ceritanya ganti cerita stensil. Loh, tapi emang itu kan ini ya, patron awalnya kita kan emang disetting kayak gitu, biar kita bisa kemana aja. Grand play-nya nganu kan terbaca kan grand play-nya. Besok lama-lama jadi ini podcast politik ini, siapa aja. Gue tuh masih kepikiran ini men. Kan tadi kan kita ngomongin katanya apa namanya rumah KTKM pemiliknya ngadain challenge buat tidur di sana. Jadi gue tuh keingetan sama saat thread di Twitter yang mana tuh dia tuh bilang dia tuh bermalam di salah satu hotel Jogja yang kalau ngeliat ke bawah tuh langsung ada kuburannya gitu. Gue lupa namanya hotel di mana. Nah, Apa yang maksudnya? ini kan Nisannya hitam semua bukan? Iya. Itu di tuh Twitter ya. itu gini men, gua sambung Di ya. IG ada. Itu tuh bukan hotel. Kalian pernah inget nggak? Kemarin kan sempat ada thread di Twitter yang viral, mahasiswa itu loh tidur di apartemen. Kenapa? Yang sebelahnya kuburan tuh kan. Nah, yang sebelahnya mau kuburan. Dan ternyata tuh apartemen kosong semua tuh. Itu seriusan. Nah, Gila. gua dari awal tahun kemarin tuh nyari di Jogja tuh cuman ada beberapa apartemen. Jadi gua bisa gua titik lah. Yang pertama tuh di daerah Alagan, itu nggak mungkin. Kedua tuh di daerah apa namanya? UGM itu loh, Lang. Yang dekat jembatan teknik. Iya. Itu juga enggak. Nah, yang berkemungkinan tuh di Student Castle yang di Seturan. Barsari, di Barsari. Itu soalnya itu emang apartemennya agak terpencil deket sawah. Dan memang pasarnya mahasiswa. Iya. Itu kan kalau ceritanya mbak-mbaknya tuh kan, tapi kayaknya agak dibesar-besarin deh. Dia datang malam-malam kok nggak ada siapa-siapa, nggak ada satpam, resepsionisnya pun kosong, dan ternyata setelah dia pulang itu apartemen kosong.
Ya ada isinya sih Iya, tapi memang kosong dari awal. iya makanya. Itu tuh deket lokasi cerita yang apa namanya? Ada Grab atau Gokar yang Oh, ditabrak yang sama Nangocop dulu. ditipu itu ya. Iya yang gitu. Heeh. Gitu. Nah, mungkin Mas Faisal nextnya kalau ke Jogja bisa tidur di sana. Deket Bose dong berarti. Dekat Anu. iya, dekat. Deket Tires. Teres, ke Bose. Bose mah Jalan Magelang. Oh, Deket Tires. tapi gue udah nyaman sama yang itu loh. Apa yang tempat gua itu loh, Mas? Oh udah sama mbak-mbak yang di toilet ya? Enggak dong. Lu nggak jadi ngekos yang di kali orang nggak ya? Gue ngekos yang di ini loh, Loanu itu loh, kemarin. Deket kos lu tuh loh, Lang. Oh, Nyari pencerahan gue sebulan di Jogja. Berniat mencari pencerahan malah pulangnya tambah pusing ya karena kena COVID. Tahu gak sekarang Vespa gue lagi di mana? Di mana di Jogja? Bengkel body. Kenapa emang? gue pengen ganti cat aja sama Dasar. benerin bodinya. Walah. ini mendingan ditutup dulu aja men. Kalau misalkan kalian mau ngobrol santai gimana? Ya udah nggak apa. Ya, makasih banget buat para sobat tidak terlihat. Tadi itu ada cerita dari Mbak Titis di sesi ngerinding. Dan kita tadi juga udah ngasih tahu kalau misalkan bakal ada sesi ceritanya Gilang. Tadi Gilang udah ngebocorin beberapa cerita dan Gilang juga udah bilang bahwasanya dia punya masih banyak lagi cerita horor yang masih dia hold. Maka dari itu, makasih banget buat para sobat tidak terlihat yang udah masih dengerin kita dan sudah mensupport kita dengan cara memfollow kita di Instagram atau dengan cara ngelihat video live kita, ya ataupun dengan cara nge-like postingan-postingan kita tentunya dan menyebarkannya ke sosial media kalian. Terima kasih banget buat para sobat tidak terlihat. Kalau kayak itu, apalagi Man, lu mau nambahin? Terus tungguin aja. Ini kan kita ada episode ngerinding spesial TGF. TGF tuh Titis, Gilang sama Faisal. Iya. Terbitnya di Friday. Thanks God Friday. Tambah orang lagi, tambah singkatan lagi nih berarti. Apa nih? Tahu-tahu besok ada Mas Toro gitu, tambahin lagi TGFT. TTGF. Ya udah lah, bodo amat lah. Yang jelas ada trilogi dari tiga sobat tidak terlihat ini ya. Oh ya, terima kasih dulu dong. Terima kasih karena Luda Pocong sudah ada hakinya. Udah lama. Anjir udah lama, berarti tinggal Udah lama kan? Udah lama. Ya itu hakinya baru kita pikirkan nanti mau buat apa ya, mau dilelang atau tukang gitu yang pakai penglaris harus bayar ini berarti royalti ke lu. Itu adalah itu ya besaran strategi ya. Jadi ini namanya udah berdasarkan haki saya mas, nggak bisa mas. Ya itulah keuntungan haji. Nanti bantu nuntut ya. Nanti bantu nuntut. Yaudah gitu ya sobat tidak terlihat. Terima kasih. Sekarang jam 1 lebih 40 sih. Jam 12.40. Iya 12.40. Besok masuk kerja. Kerja besok ya Allah, gila juga ya. Yaudah kalau gitu kita tutup dulu. Makasih buat para sobat terlihat. Kalau gitu gua Gilang Nugroho dan teman gua Hadid Abdurrahman dan juga tamu kita tiga ini siapa? Saya Gilang Junior. Gilang Junior. Terus satu lagi. Saya belum nemu lagi anjir bangsat mau lucu. Ya Allah, katanya anaknya Thanos. Anaknya Thanos. Dan terakhir Saya Rudi Selang. bukan, jangan enggak dong. Ayo mainan Rudi Selang. Udah Mbak Titis sudah keluar dan tamu terakhir kita tadi. ya. Ini gimana sih maksudnya? Kenapa Ya disconnect, Bung.
Kenapa Gilang goblok sekali ya? Gua lu main kepencet mulu. Lu kalau mau bilang mau keluar ya keluar, jangan bilang-bilang tuh. Dan tadi tamu terakhir kita ada Mbak Titis. Mbak Titis, Dan terima kasih banget. kita berempat sekarang pamit dari ruang dengar Anda maupun ruang visual Anda. Ruang visual dari teman-teman tidak terlihat. Kalau gitu, salam lucang. Yo. Dadah. Dadah. Terima kasih. Thank you guys.